Katanya sutradara itu suaranya masih kenceng. Kenceng nggak? Ya. Astaga. Iya. Oke, begini. Sekitar mau cerita sedikit nih awal-awalnya. Waktu pertama kali dengar mengenai Negeri Lima Menara, terus ditanya, gitu, dipanggil sama dua produser, itu satu eksekutif produser, satu produser, yang bernama satu Salman Aristo, yang kebetulan juga nulis. Satu lagi namanya Pak Ben Subianto, dia juga nulis. Dipanggil nih, itu hari Jumat malam. Pas Jumat malam diajak ngomong itu, ditanya gini, Pak Fandi, saya tadi bicara sama kamu. Iya Pak, ada apa? Kamu tahu nggak novel yang judulnya Negeri Lima Menara? Saya liatin, terus saya bilang, tahu saya novel itu. Sudah baca belum? Belum. Ada apa ya? Saya tanya gitu. Jadi bilang, begini Fandi, kita ada rencana mau membuat film Negeri Lima Menara. Terus, oke. Dan saya mau tahu pendapat kamu mengenai novel Negeri Lima Menara. Kalau kamu dibuat film, kalau kamu sudah baca, mau dibuat film seperti apa? Oh gitu. Saya tanya, kapan kira-kira kamu bisa kembali ke saya untuk membicarakan novel Negeri Lima Menara? Pikir kan? Tunggu. Sekarang hari Jumat malam, di rumah bukunya udah ada. Terus dipegang nih buku, mikir berapa halaman ya kira-kira ya? Akhirnya benerannya, bisa dia bilang ya sekitar 430-an lah, 430. Tunggu. Nah, kabur mulai bekerja ya. Sehari saya kalau baca skenario yang 130 halaman saya bisa baca 2 jam. Lah, 130 halaman. Mikir, hitung. Oke, begitu saya sampai rumah, mulai baca. Paginya, Sabtu pagi, kelar sore, minggunya baca sekali lagi. Hari Senin bikin reportnya, kayaknya Selasa bisa nih ngadepnya. Oke dong. Selasa siang saya bisa. Yakin kamu? Jadi sebenarnya juga takut juga tuh waktu itu. Yakin? Oke. Akhirnya pulang ke rumahnya. Carilah si buku Negeri Lima Menara. Gak ketemu loh. Maaf ya. Mulai panik nih. Aduh gimana nih kan udah ada schedule. Terus akhirnya yaudah. Sabtu siang beli lagi buku. Baca. Akhirnya udah tenang sampai rumah. Pegang nih si novel. Oke, kita mulai. Set. Pas dibuka, lupa baru sadar kan? Kalau baca skenario itu banyak dialog. Jadi 130 halaman itu jaraknya itu jauh-jauh. Nah, tadi bisa 130 halaman. Lihat lagi, ini rapat-rapat amat ya. Udah ngomong Selasa, iya kan? Udah keburu ngomong nih Selasa nih, gimana? Gak mungkin dia mundur. Udah janji, iya kan? Udah gitu bener-bener, woi lu baca terus gitu. Akhirnya terus buatnya dan alhamdulillah Senin malam 437 halaman ya. Kelar. Itu mata pejereng. Akhirnya datang dan ngomong. Alhamdulillah, habis itu baru bisa bercerita dan akhirnya oke Fandi, berapa kali pertemuan dan alhamdulillah setelah bikin notes dan berapa kali maju dan apalagi saya juga dengar ada beberapa sutradara lain yang ditawarkan untuk film ini. Nah di saat itu benar-benar saya bercerita bahwa kalau melihatin nama-nama yang lain itu rekan-rekan sutradara saya yang lain, gemeter. Demi, saya jujur, saya saat ini mungkin saya nggak pernah cerita sama Fuad, sama Mbak Dani, sama Mbak Fuadi semuanya. Saya gemeter, benar-benar gemeter. Aduh, mungkin nggak ya nggak bisa lebih baik dari dia? Mungkin nggak ya saya bisa lebih baik dari yang satu lagi ini? Mereka kira-kira ngomong apa ya?
Tapi akhirnya saya ketemu, saya posisi kayak gitu, ayah saya datang ke saya. Dia bilang, kenapa Fandi, kenapa kamu pusing banget? Terus saya bilang, iya nih masalahnya begini, saya dapat tawaran, saya harus presentasi, saya mau melakukan ini, tapi sayangan saya begini. Di saat itu ayah saya bilang, ayah saya geleng-geleng, dia bercerita, dia bilang ke saya gini, ngapain kamu fokus sama lawan kamu? Lawan kamu bisa terbaik karena dia tahu dia terbaik. Kamu sekarang fokuslah sama diri kamu sendiri. Jadilah yang terbaik buat kamu, bukan buat orang lain. Itu dulu. Insya Allah, kalau kamu terbaik buat kamu sendiri, kamu bisa berbuat baik buat orang lain. Intinya begitu. Jadi ya udah, buanglah jauh-jauh dulu orang-orang. Fokus aja, pokoknya gimana pun juga, intinya dapatnya dapat. Yang penting saya sudah terbaik. Kalau memang belum saya sudah terbaik, saya tidak dapat, artinya bukan rezeki saya. Allah yang atur, bukan saya. Akhirnya alhamdulillah setelah bolak-balik berapa kali ya? 6 kali ada ya kita bertemu. 6 kali bolak-balik, ketemu lagi, presentasi lagi, 6 kali ketemu. Alhamdulillah akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk mendirect Negeri Lombok ini.